Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasih Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa dalam bersatu. Amin. Kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang diingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh Anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkan kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdiri. Jika aku ikut hati Nah, Yesus
Hukum Tuhan pada minggu ke-15 setelah Trin Lapis hari ini adalah hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Kita yang pertama, akulah Tuhan Allahmu seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediaman. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia istirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguruskannya. Kita kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar kita. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi.
merendahkan diri untuk mengampuni dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan Anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa-dosa kita, tetapi Dia yang tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia ditemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita berdiri. Pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini tertulis pada kitab Amsal 1 ayatnya yang ke-29 sampai 33. Demikian dikatakan firman Tuhan. Mari kita baca dengan responsorial. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita berdoa. Saya mau ikut
Bersama-sama saudara kita seiman di seluruh dunia, marilah kita menyaksikan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan taat, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan doa terima dan doa Tuhan. Lalu untuk kita semua, majelis jemaat Akasia David mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat yang datang beribadah hari ini, khususnya kepada jemaat yang baru pertama sekali beribadah di gereja ini, dan selamat beribadah bagi jemaat yang beribadah di rumah. Warga jemaat yang pertama, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu yang ke-15 setelah Trinitatis, yaitu Tunggalan Allah. Topik minggu berhikmat di dalam Tuhan. Pesan rapat pendeta distrik 19 Bekasi. Melalui rapat pendeta distrik 19 Bekasi yang telah berjalan dengan baik pada hari Kamis sampai dengan hari Jumat, tanggal 9 sampai tanggal 10 September tahun 2021, maka rapat tersebut memberikan pesan yang telah diampukan oleh tim perumus. Untuk itu, setelah rapat kewangan kita akan mendengar pesan rapat pendeta distrik 19 Bekasi tersebut. Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 12 September tahun 2021, gereja kita mengadakan sakramen baptisan kudus bagi 3 keluarga dengan 4 anak yang akan dibaptis. Dalam ibadah siang setelah menyerahkan persembahan, maka kita doakan kiranya anak yang dibaptis hari ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan baik jasmani maupun rohani, dan bahagia bersama keluarga. Persembahan untuk jemaat yang meninggal. Hari ini Minggu tanggal 12 September 2021, kita mengumpulkan persembahan untuk jemaat kita yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2021 yang lalu, yaitu Ina Losti Orna Bolu Pengaribuan atau Agnes Bolu, ibu dari Nyonya Sintua Ahak Sitanggang,
Inang MDR Buru Sinaga. Acara penghiburan dilaksanakan hari ini Minggu tanggal 12 September tahun 2021 secara Zoom masuk pukul 19.00. Link acara penghiburan akan dibagikan melalui grup wilayah masing-masing. Kiranya jemaat dapat mengikuti acara tersebut dengan baik. Kebaktian wilayah di hari Rabu tanggal 15 September tahun 2021, gereja kita akan mengadakan kebaktian wilayah dengan secara Zoom meeting yang menjadi tuan rumah dalam kebaktian wilayah adalah wilayah area. Link kebaktian wilayah akan dibagikan oleh penghadap wilayah dengan grup wilayah masing-masing. Iuran tahunan jemaat tahun 2021. Untuk itu dihimbau kepada seluruh jemaat AKBP AKB agar sudi kiranya memberikan iuran tahunan jemaat tahun 2021 atau OTP ke gereja sebesar Rp400.000 melalui majelis wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Jemaat yang berulang tahun, majelis jemaat AKB mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 September sampai dengan tanggal 12 September tahun 2021 bagi nama-nama yang ulang tahun dan ulang tahun pernikahan oleh kita lihat di acara ibadah yang sudah dibagikan oleh penghalaman wilayah masing-masing melalui grup. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, terambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 2, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian yang berulang tahun. Bacaan harian seminggu ke depan dan pelayanan sermon PHP dan kebaktian wilayah boleh kalian juga acara ibadah yang sudah di-share oleh setiap penghalaman wilayah masing-masing yang melalui WA grup wilayah tersebut. Warta keuangan persembahan bulan September tahun 2021, persembahan kebaktian wilayah gereja kita menerima dari keluarga IN Simarmata Inang Citua Buru Sinaga dari Rupiah sebesar Rp50.000. Persembahan atau ucapan syukur. Gereja kita menerima dari keluarga KPR Madera Inang Buru Sihombi wilayah Rupiah sebesar Rp500.000. Gereja kita juga menerima dari keluarga DBA Putra Urut DBA Buru Harap wilayah Kanaan sebesar Rp400.000 keuluan atau keinginan pendeta sebesar Rp200.000. Keluarga gereja kita juga menerima dari keluarga FPT Pasar Ibu Inang ATEB Buru Kuba dari wilayah Belea sebesar Rp400.000 keuluan Rp200.000 ke perhalalan Rp100.000. Dari keluarga N Simbolo DGS Buru Sinaga dari Belea sebesar Rp200.000, keuluan Rp200.000. Dari keluarga FJ Simbolo AR Buru Sianibar dari Rawalumbu Anak Baptis ke gereja Rp250.000. Dari keluarga Nyonya Diploma R Buru Papahar ke gereja Rp200.000. Yang membayar fotokopi dalam seminggu ini yang diterima gereja yaitu dari keluarga R Sialoho RI Buru Sihotan dan wilayah Belea sebesar Rp500.000. Keluarga
M. Simbolo DS Guru Sinaga dari wilayah Berean sebesar Rp400.000. Dr. Ibe tahun 2021. Keluarga S. Yadia D. Guru Sinaga dari wilayah Yerusalem Rp400.000. Keluarga DF CIT S. Guru Sukumorang dari wilayah Kanaan sebesar Rp400.000. Keluarga CDT Pasar Ibu ATE Guru Purba dari wilayah Korea sebesar Rp400.000. Keluarga N. Simbolo IS Guru Sidaga wilayah Korea sebesar Rp400.000. Jadi uang yang masuk dalam 1 minggu ini ke kas gereja kita sebesar Rp12.360.381. Untuk rekapitulasi keuangan, kas kuliah yang ada di bank sekarang sebesar Rp51.484.483, yang tunai yang ada di negara sebesar Rp1 juta. Untuk kas pembangunan yang ada di bank Rp183.990.869. Kas setoran ke pusat sebesar Rp407.000. Total uang kuliah gereja kita yang ada di bank sebesar Rp232.352. Itulah laporan keuangan gereja kita seminggu cepat yang ke depan. Kuliah Kristen Bapak Protestan Distrik 19 Bekasi. Pesan Bapak Pendeta KBP Distrik 19 Bekasi tanggal 9 sampai 10 September 2021. Salam dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Yesus Kristus Raja Gereja, karena rapat pendeta KBP di Distrik 19 Bekasi dapat berjalan dengan baik pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 September tahun 2021 bertempat di KBP Bodong Menteng yang diikuti sebanyak 74 orang pendeta dan 79 peserta rapat yang diharapkan hadir. Rapat berjalan di bawah dalam tema sungguh Tuhan itu keselamatan itu karena Ia kekuatan dan Mazmurku aku percaya dengan tidak gemetar, terambil dari Yesaya 11 ayat 2. Dan subtema pendeta KBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa pandemi COVID-19. Rapat pendeta KBP Distrik 19 Bekasi dibuka dengan resmi oleh para siswa KBP Pendeta Mangatur Manurun MTH yang diawali dengan ibadah pembuka dan diakhiri dengan perjamuan kudus sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan agar seluruh pembicaraan dan keputusan berlandaskan firman Tuhan. Di dalam rapat tersebut, Ketua Rapat Pendeta KBP Pendeta Dr. Robinson terbuka mengarahkan agar seluruh pendeta berkhidmat dan bergantung hanya kepada Tuhan dalam melayani di situasi pandemi COVID-19, serta berkeyakinan teguh kepada Tuhan yang mempunyai kekuatan, kebijaksanaan dan keselamatan, serta seluruh pelayanan penuh waktu harus menghadapi beragam tantangan di tengah-tengah pelayanan. Rapat dengan sungguh-sungguh mendiskusikan hal yang terkait dengan kesejahteraan pelayanan penuh waktu. Dana pensiun, upah lihat pendeta atau TPP, demikian juga dengan sentralisasi penggajian pelayanan penuh waktu. Di dalam semangat transformasi, rapat menerima pemaparan dari tim kajian sentralisasi penggajian pelayanan TPP penuh waktu yang disampaikan oleh salah satu anggota tim, yaitu Bapak Syukur Nagaban. Beliau mendapatkan hasil kajian tim
yang berbasis satu misi, saling peduli, dan satu perasaan bagi seluruh pelayan HKBP dimanapun melayani. Dengan demikian akan mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan penempatan para pelayan HKBP. Marilah segenap para pelayan dan anggota jemaat bersama-sama mendoakan dan mendukung rencana tersebut. Rapat juga dengan sungguh-sungguh membahas tentang keseragaman pelayanan yang berhubungan dengan dokumen teologis HKBP seperti konfesi HKBP, LPP HKBP, liturgi dalam ibadah minggu, acara pranikah, pemberkatan nikah, kebaktian pemakaman, buka pedoman katekisasi, prabaptis yang digunakan dalam pelayanan HKBP distrik Bekasi. Dan juga yang akan diusulkan pada rapat pendeta HKBP yang akan datang. Dengan demikian akan diperoleh keseragaman dalam pemahaman dan pelayanan di setiap kuliah. Kita berharap kiranya seluruh hambanya dimampukan melaksanakan tugas panggilannya. Sejalan dengan itu, rapat menunjuk tim yang akan mengkaji perilaku oknum pendeta yang tindakannya bertentangan dengan tugas lapisan kependetaan. Peserta rapat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh jemaat yang telah berpartisipasi membantu pelayanan HKBP Distrik 19 Bekasi. Demikian juga di HKBP secara umum, kiranya berkat Tuhan semakin berlimpah di tengah-tengah pelayanan HKBP, serta marilah kita bersama-sama melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang terambil dari Rom 11 ayat 36. Amin. Bekasi 10 September 2021, atas nama seluruh pendeta HKBP Distrik 19 Bekasi, Reses HKBP Distrik 19 Bekasi, pendeta mengatur menurut NTH. Shalom. Mari kita berdiri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Firman Tuhan minggu ke-15 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Demikian dikatakan firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh ulama, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu bunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Ingatlah Yesus, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa mau karena Aku dan karena perkataanmu di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian dikatakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita datang ke gereja ini bukan karena dipaksa dan bukan karena memaksakan diri. Kita datang ke gereja karena benar-benar dan sungguh-sungguh memahami bahwa kehadiran Allah nyata dalam baiknya yang kudus. Inilah pengalaman rohani yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka datang ke sinagog, ketika mereka naik ke Sion, maka berkat Allah akan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Maka berbahagia orang yang datang kebaikan, maka dia akan menerima. Tapi satu hal yang mau kita katakan juga, bukan hanya persoalan berkat juga yang mau kita terima dari Tuhan, tetapi kita juga menerima tuntunan hidup, tuntunan perjalanan yang membawa kita terus berjalan dengan benar, terus hidup di dalam hikmat Tuhan. Karena dengan firman Tuhan, maka kita akan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang jahat dan mana yang baik. Dan tentunya ketika kita hidup dan melakukan firman Tuhan, maka jalan kehidupan engkau akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam nas ini, bagaimana sikap dan karakter Petrus, dan mungkin terus berulang di dalam setiap khotbah yang kita dengarkan. Petrus sebenarnya banyak pintar, orang pekerja keras. Bahkan dia salah satu murid dari 3 orang murid kesayangan Yesus. Bukan berarti orang atau siapa pun menjadi kesayangan itu, apa yang dia katakan harus dilakukan. Sama kali menutupi opak kita nama Tuhan, kalian belum terus dipanggil. Itu yang dikatakan dan antara pasangan kita sudah coba.
sahabat, dalam pergaulan, dalam pertemanan, dalam kesulitan sahabat, sering disalahgunakan hal ini. Manakala tidak didengarkan dengan suara orang banyak, sehingga membuat dan pikiran keputusan dari seorang pemimpin. Apabila mengatakan suara untuk membuktikan hasil korban, itu bisa saja itu atas dasar kompromi, bisa saja itu dasar untuk ABS, asal bapak selamat, asal pimpinan selamat. Tapi kebenaran yang kita melihat pasti untuk menyenangkan bawahannya juga. Ini berat. Tapi kalau benar-benar sosok yang berpikir di dalam Tuhan, yang kita pilih ini, tentu dengan sepenuh hati kita harus mendukung dia. Tapi berbeda dengan cara Petrus sendiri. Petrus orangnya cekatan dan responsif. Masih ingat cerita ketika Yesus dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan kudus? Ketika Yesus mengatakan di antara kalian ada yang akan menyangkal dia, lalu dengan Petrus cepat, siapa itu? Mau cerita-cerita, mesti bahwa katakan siapa itu? Katakan kepada Yesus. Lalu bilang, siapa itu Tuhan? Luar biasa bahwa seperti itu. Jangan kalau dulu senang kalau murid yang tangkas yang cepat, tapi jangan asal tangkas, gitu. Jangan asal cepat. Kalau cerdas cermat Alkitab, kalau cepat orangnya benar jawabannya C, 21 kan gitu. Tapi kalau dalam hal cepat berbicara, tapi action dulu, tidak benar. Kenapa? Kita lihat ketika Yesus ditangkap, lihat kesaksian Petrus. Mampukah dia bersaksi kalau dia benar-benar salah satu dari pengikut Yesus? Saya nggak pernah lihat. Dia adalah salah satu dari dia. Dia hanya kompak pada saat itu. Tapi ketika perkumpulan datang, dia tidak mampu berjuang bersama kepada kebenaran. Ini yang disembah, ini yang dimarahi oleh Yesus terhadap dirinya. Ketika Yesus pada saat itu memberitakan, menyatakan bahwa anak manusia akan menderita. Mungkin kalau Tuhan si Petrus asal mengalami Yesus. Mungkin pada saat itu para pengikut Yesus sedang bangga. Jangan mengatakan kau menderita, nanti begitu tidak akan pulang. Saya mengalami video, apa menghujatkan. Hati-hati dengan tabungan semua. Petrus tahu Yesus itu siapa. Petrus tahu bagaimana perjalanan pelayanan Yesus. Bahkan dia adalah salah satu orang yang mengerti. Bahkan dia dikatakan Petrus bukan lagi menjala ikan, tapi menjala manusia. Lihat. Ketika Yesus berdoa di Getsemani, bukan semangat yang mau membela Yesus lalu ambil pedang besar, potong pinggirnya, pasukan mau luar biasa maksudnya, luar biasa. Soalnya beda ini susah di doaku, sombong, terbela, titik datang tinggal bisa, akhirnya doa ini. Ada apa dari sana beda. Benar, terjadi apa? Orang itu diserang di dalam, menumpang ketenangan orang. Ayat terdahulu dari kita sebagai semangat. Yang kalau timbul masakan itu, ada dari rumah dan tinggi tidak mampu bersama, baik suka maupun duka. Petrus tidak mampu bergandengan bersama menyatakan kebenaran apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa anak manusia itu akan menderita. Apa dikatakan
Tuhan Yesus dengan kemarahan. Enyahlah iblis. Karena apa yang engkau katakan, apa yang engkau pikirkan, bukan persoalan apa yang menjadi tujuan utama Allah memberikan anaknya yang hidup untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi engkau hanya memikirkan apa yang untuk menyelamatkan diri ini, menjadi perdana akan rencana kemuliaan Allah. Enyahlah iblis. Tuhan, kita berdoa, mau salah mengerti, belum kita mau semua ini. Lalu oh lagi tantang begitu. Kalian pun ada bilang, alam kami ahli karakter teman itu bisa menjadi sebuah lelucon. Kalian kalau sudah perkataan itu dengan tegas dikatakan, jangan mengaitkan. Berhati-hati. Yesus sekalipun itu muridnya, dia harus katakan itu. Dan Petrus harus terima. Jangan menjadi penyangkal akan rencana Allah. Mengikut Yesus, pikul salib, ikut menderita. Tapi hikmat mengikut Yesus ada mahkota kehidupan yang mau kita terima. Dok PKA di Portibion lalu maka takut Yesus di bagasan mulut. Mau tahanan Haleluya, saya kemudian berjalan. Tapi disinilah perjuangan ini yang sering mempertahankan perjuangan ini yang sering kita tidak mau. Oleh karena ketidakmampuan kita itu, disinilah kita meminta hikmat dari Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu. Sehebat apapun kekuatanmu, hartamu menopang hidupmu, tapi ingat. Mari kita baca ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikan sebagai pengganti nyawanya? Sebab barang siapa mati karena aku dan karena perkataan itu orang yang tidak setia yang berdosa ini, karena manusia pun akan malu karena orang itu apabila dia datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat kudus. Di sini berhikmat bersama Yesus, pasti kita bisa memenangkan pergumulan sebesar apa. Oleh karena itu, maka kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam firman ini diajak untuk tetap memiliki kontak hubungan dengan Tuhan. Menanggalan sebuah orang, sebuah orang, gawe diri itu kontak lain. Tapi di tikibu siapa? Kan dapat mulai kontak lain. Kan itu kan? Terkadang kepo-kepoan ini diam-diam kan orang berkepo-kepo kan. Aku ke jauh Facebook ini namanya juga dia itu contoh. Aku ke jauh Facebook ini pendidikan di belakang dengan status misalnya ini. Dalam situasi itu kita mau menyatakan bahwa dalam setiap apapun yang kita lakukan adalah hikmat. Ayora kalau menjadi anak kita, maka hubungan kita pun tidak akan pernah sehat kondisi.
Untuk itu berhati-hati dalam hal bicara, berhati-hati dalam hal bertindak. Bahwa kita melakukan alai unang dari malam-malam, unang dari malam, alai benar-benar berjalan dalam kebenaran dan bersiaplah untuk ditegur agar hubunganmu selalu akur. Hiduplah dalam kerendahan hati, sebab di dalam hatimu Tuhan bekerja membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik. Dan menurut sebabnya kita mengerti Tuhan tidak menginginkan kita hilang begitu saja, tapi kita yang hilang. Makanya Tuhan itu luar biasa dalam hal mencari kita yang sesat ini. Kembalilah, berhikmatlah dalam setiap apa yang kita lakukan. Sosok Petrus mungkin banyak yang melakukan karakter seperti itu, tapi mari kita ikuti sosok Yesus yang selalu mengikut Bapaknya, walaupun penderitaan harus dia lakukan, bahkan nyawanya harus hilang, harus dia berikan sebagai tebusan buat dosa kita. Tuhan mengajak mengarahkan kita agar selalu mengikut dia, memikul saya. Kita ingat dulu, dia mengatakan kepada nyawanya, maka mengatakan hilanglah, anakku tidak ada lagi, dan bertaruh taruh saya. Mungkin di tradisi orang Batak masih ada seperti itu ya. Di Paula mainan, ala Somalia orang tadi. Tapi dengan tegas melihat iman si Bapak, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allah. Penderitaan tidak menjadi batasan untuk memisahkan hidupmu Lut dengan maut. Penderitaan tidak menjadi suatu batas bagi kita untuk tidak jadi dan berdiri kepada Tuhan atas segala rancangan Tuhan bagi hidup kita. Ada yang menjadi bagi kita, orang yang paling kita dari putus asa. Banyak cara Tuhan memberkati. Lalu orang yang memperbaiki Facebook. Itu dari Tuhan ada orang. Boleh bicara dari Facebook. Ada baru kan di bawah kan saya tanya tadi kalau mas macet, oh masa ada juga sih kan? Hampir ada soal ya ini bukan kita ada. Katakan kepada Tuhan, akan diperbaiki, rajut kembali hubungannya dengan baik. Mampu beri dalam Yesus mampu sekali mampukah kita melupakan apa yang di belakang kita dan melihat cahaya Tuhan Kristus yang sebenarnya sudah menyambut kita di depan. Bang, kok doa kita tidak positif? Kok mau ini? Asal itu pengaparan. Iya, anak dalam hal yang dipertahankan ini sulit. Kalau diraihkan gampang kan? Yang terpaksakan ini sulit. Harus memiliki daya yang kuat. Alhamdulillah, Allah lah benteng kekuatan kita. Dan dialah pertolongan kita. Dalam nama Tuhan, in the name of Jesus Christ. Itu begitu sih. Saya juga dalam bahasa Inggris. Contoh asal kata. Jadi dengan kekuatan Tuhan, dengan komitmen yang ada dalam diri kita, ketika mengikuti Yesus, bukan mengatakan tanpa penderitaan, tanpa persoalan, tanpa penghalang dalam hidup kita, tetapi
adalah batu loncatan bagi kita untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Itu mereka dikatakan orang yang berani menyaksikan Tuhan, orang yang tahu kedirian dalam mereka yang tidak setia itu, yang berani menyaksikan mengabarkan Injil, maka Bapa yang di surga juga tidak akan menyatakan keberadaan. Bapa yang di surga juga akan berani menyaksikan kita. Hal ini menang. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berhikmahlah dalam Tuhan. Tenang dalam hal berpikir. Jangan terlalu cepat memberi respon. Minta hikmat dari Tuhan agar Dia menuntun kita, memberikan cara-cara yang baik dalam kehidupan kita. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja, tapi pandanglah salib Kristus yang terus berjuang memanggil kita agar kita kembali kepada hikmat yang daripada Tuhan. Itulah menaungi kehidupan kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dalam bulan pagi ini. Tuhan, kami memohon agar hikmat-Mu senantiasa mengajari kami, menuntun kami, membimbing kami untuk tetap hidup berjalan seiring dengan Engkau. Mengikut Engkau adalah sebuah tantangan dalam iman kami. Agar dalam apapun penderitaan di dunia ini, kami tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga Engkau memampukan kami menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, rangkul kami ketika beban hidup kami masih menyesat dalam kehidupan. Jangan biarkan kami putus asa, tetapi berilah kami penghiburan dan kekuatan, agar kami boleh berdiri tegak, memandang ke depan. Ada pengharapan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Teguhkan iman kami, agar kami selamat di dalam kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan Allah, dalam hikmat yang daripada Engkau, kami mau berdoa, menyampaikan permohonan kami kepada-Mu, agar kiranya hasil rapat penelitian listrik 19 Bekasi boleh berjalan, boleh kami lakukan para hamba yang Engkau pilih melayani distrik ini. Segala rancangan, permohonan, pemikiran, pengembangan pelayanan yang sudah kami rancang, kiranya itu di dalam sepengetahuan Tuhan, dan Tuhan yang membimbing seluruh para pendeta, agar dengan hikmat Tuhan segala rancangan yang baik dalam pengembangan program besar HKBPI secara khusus sentralisasi Tuhan, kiranya dapat dipikirkan dengan baik oleh tim sentralisasi yang telah dipilih oleh Manggapurus. Tuhan yang membimbing para hamba Tuhan, dan pelayanan di setiap gereja-gereja yang telah Engkau utus melalui HKBPI, nama-Mu dipermuliakan. Jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan memahami berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kami itu bersumber daripada Tuhan. Berkat yang luar biasa kami terima adalah ketika kami boleh menerima hati yang baru, melebihi dari harapan yang ada di hadapan kami. Tuhan, tetap kami memohon kepada-Mu, masih terus kami berjuang untuk melawan pandemi ini. Walaupun sudah lebih banyak jemaat Tuhan yang menerima vaksin, tapi kami masih tetap memohon pertolongan, dan kami selalu setia melakukan protokol kesehatan. Tuhanlah yang menjaga kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan penghiburan, walaupun sudah 3 bulan berlalu karena kondisi ini Tuhan,
dan minggu ini baru dapat kami lakukan untuk memberikan persembahan kepada jemaat Tuhan yang telah meninggal dunia. Tuhan yang menghiburkan seluruh keluarga besar Amang Opung Agnes Sinaga serta keluarga Amang Sintua Haskanda Menanggung Sinaga. Tuhan yang selalu menyembuhkan, menghibur hati dan pikiran mereka, dan terus semangat untuk merawat Opung Agnes dulu. Kami yakin dan percaya Engkau yang memberkati kehidupan seluruh anak-anaknya, sehingga kasih sayang kepada orang tua mereka lalu mereka berikan dengan yang terbaik yang daripada Engkau. Untuk itu Tuhan, dalam acara penghiburan nanti dan juga persembahan yang kami berikan, kiranya menambah hubungan kasih kami kepada keluarga ini dan doa kami kepada mereka agar mereka tetap kuat di dalam Engkau. Kiranya seluruh jemaat boleh bergabung dalam acara penghiburan nanti. Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan di gerejamu selama seminggu ke depan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, membuka hati kami, dan peduli akan pelayanan ini. Seluruh jemaat boleh berbondong-bondong datang untuk melakukan mengikuti pelayanan. Terima kasih Tuhan, mulai pelayanan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ke depan. Tuhan yang menyertai setiap para hamba Tuhan pada lalu dan juga jemaat serta keluarga kami masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Allah, jemaat Tuhan yang memperoleh karunia kehidupan yang baru, berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan, umur yang panjang, serta pernikahan yang Engkau berkati di dalam keluarga jemaat Tuhan dalam seminggu ini. Tuhanlah yang menjadi penolong, Tuhanlah yang menjadi Bapa yang selalu mendengar setiap doa-doa dan keluhan-keluhan mereka. Tuhan yang memelihara hidup mereka untuk kehidupan mereka ke depan. Ajar mereka Tuhan untuk menghitung hari-hari kehidupan mereka dengan bijaksana agar mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Ya Tuhan Allah, Natsaria untuk seminggu ke depan sebagai fondasi dasar dalam kehidupan kami, mengawali hari-hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami rindu dan mau mendengarkan firman Tuhan, agar iman kami semakin tumbuh di dalam Engkau dan berpengharapan di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, seluruh doa dan permohonan kami ini kami serahkan dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdoa.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi jemaat yang di dalam gereja ini. Salam sehat, diberkati kita sekalian.